Perkenalkan, nama saya Tumis Wendra Pardede, NPM saya 1851085, dan di sini saya mau menjelaskan mengenai tahapan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dan proses beracaranya. Nah, yang pertama itu pemohon atau penggugat datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonannya. Nah, kemudian mereka mendatangi meja 1 dengan membawa surat gugatan atau permohonannya tersebut 5 rangkap. Nah, kemudian petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu mengenai perkaranya atau permohonannya tersebut, serta merincikan biaya panjar perkara yang dapat dibayarkan melalui SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Nah, kemudian besarnya biaya panjar perkara tersebut harus diperkirakan mencukupi sampai selesainya perkara tersebut. Nah, ini didasarkan pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Nah, bagi yang tidak mampu tersebut dapat beracara secara prodeo atau cuma-cuma, namun harus disertai dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang dilegalisir di kantor camat. Nah, kemudian petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonannya kepada pemohon atau penggugat disertai dengan SKUM rangkap 3. Selanjutnya, penggugat atau pemohon menyerahkan kepada kasir surat gugatan atau permohonan tersebut serta SKUM-nya. Dan selanjutnya ada pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Kemudian pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pemohon atau penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Nah, selanjutnya itu ada pemohon atau penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran biaya panjar perkara, kemudian menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam SKUM tersebut, atau yang tertera pada slip bank tersebut kepada teller bank. Nah, selanjutnya pemohon atau penggugat kemudian menunjukkan slip bank yang telah dibayarkan tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas atau kasir yang di Pengadilan Agama tadi. Selanjutnya, pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon atau penggugat. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkannya kembali kepada pemohon atau penggugat dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya, pemohon atau penggugat menyerahkan kepada petugas meja 2 surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama SKUM. Nah, kemudian petugas meja 2 tersebut mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonannya dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Nah, yang terakhir adalah petugas meja 2 menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Nah, pendaftaran sudah selesai. Kemudian pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke pengadilan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH penetapan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau PHS atau penetapan hari sidang. Demikian tata cara pendaftaran perkara, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses beracara di Pengadilan Agama. Nah, pada proses acaranya tersebut, selanjutnya yang pertama adalah upaya perdamaian. Nah, pada khususnya perkara perceraian seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan. Nah, selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Apabila tidak terjadi damai dan mediasi, baik perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahap yaitu pembacaan surat gugatan dari penggugat. Nah, sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian maka
wajib hukumnya bagi hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Selanjutnya dilanjutkan oleh jawaban tergugat. Kemudian ada replik dari penggugat, duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, pembuktian ini ada dua, yaitu pembuktian surat serta saksi secara bergantian. Selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah para hakim, dan terakhir adalah putusan hakim. Nah, setelah dibacakan putusan, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggat waktu 14 hari. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita atau jurusita pengganti akan menyampaikan kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari diterimanya putusan oleh pihak yang tidak hadir tersebut. Nah, catatannya, perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Nah, ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang kemudian kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.